Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Boleh perkenalan diri dulu Mas? Oke, perkenalan diri dulu ya. Oke, nama saya Nugroho Mufid. Saya dari PBI Angkatan 2015, itu UNY. Hmm, hmm. Oke, boleh diceritain nggak Mas pengalaman Mas seputar menjadi interpreter? Pengalaman sih, eh, pengalaman yang banyak sih jadi interpreter itu pas saat saya sedang menempuh studi di China. Kalau di Indonesia juga cukup sering, terutama di event-event di UMY. Yang terakhir itu biasanya saya di eventnya Aero, itu di event Taiwan Education Higher itu. Nah, di situ saya perangkat lah istilahnya jadi interpreter dan juga panitianya di situ. Tuh. Hmm, Untuk bahasanya sendiri, biasanya bahasa Mandarin saya pakai. hmm. Boleh diceritain nggak sih Mas awalnya tertarik belajar bahasa Mandarin itu kenapa? Sebetulnya nggak ada ketertarikan dulu ya sebenarnya. Jadi awalnya pas saat pertama kali saya pergi ke China, jadi karena di sana lingkungannya memaksa saya untuk belajar bahasa Cina dan menggunakan bahasa Mandarin tuh, jadi lama kelamaan saya uh, semakin tertarik untuk mendalami bahasanya, itu bahasa Mandarin. Ya karena lingkungannya sangat-sangat mengharuskan saya untuk menggunakan bahasa itu, gitu. Hmm. Kemudian menurut Mas selama menjadi interpreter itu apa aja sih keuntungan yang bisa didapat gitu? Keuntungannya pasti banyak sih. Yang pertama pasti menambah relasi, dapat banyak kenalan, dapat banyak teman, apalagi teman luar. Terus yang kedua, kita bisa sekaligus mengasah kemampuan bahasa kita, terutama bahasa asing kita. Terus menambah vocabulary juga, terus ya menambah lebih agar lebih fluent aja, lebih fluent. Terus apalagi kalau pas di Indo itu kan apa, jadi ada teman gitu, teman buat komunikasi, teman ngobrol gitu. Beda kalau kita di negaranya langsung, pasti otomatis lebih sering kan, karena di Indo pasti jarang kita bisa menggunakan bahasanya. Jadi mumpung ya sekaligus lah bisa menginterpreter, terus bisa mengapply komunikasi dengan orangnya gitu. Jadi biar gak lupa juga gitu Mm-mm. bahasanya itu sih. Kemudian selama menjadi interpreter menemukan kesulitan nggak sih? Kesulitan itu biasanya pasti ada ya, kesulitan biasanya aksen, karena kita pasti ketemu dengan orang berbagai daerah walaupun negaranya sama, dan aksennya itu pasti setiap daerah itu beda-beda biasanya aksennya. Terus vocab yang baru, biasanya nggak ada vocab yang baru yang belum aku ajarin. Terus disitulah biasanya kendalanya, tapi biasanya bisa apa, bisa sambil menambah sih, bisa dapat vocab baru selain itu. Hmm, terus Itu kendalanya. Mas punya strategi nggak sih gimana jadi interpreter yang lebih baik gitu? Strategi biasanya buat jadi interpreter itu biasanya kita pakai manfaatkan apa yang ada. Contohnya kayak gadget, misal gadget kita bisa pakai kamus kamus bahasa, itu bisa membantu kita untuk menerjemahkan interpreter. Terus juga buat strateginya biasanya, yang jelas sih kalau interpreter itu dasarnya harus paham banyak vocab vocabulary-nya, jadi harus banyak gitu. Jadi salah satu biar menambah vocabulary itu, selain dari kamus, terus biasanya membaca juga, reading, banyak-banyak membaca. Terus bisa juga lewat nonton film, terus dengarkan musik. Nah, jadi dari situ bisa menambah vocabulary yang mana sangat dibutuhkan sebagai interpreter. Terus juga kalau kita kan sering ngobrol nih sama orang lokalnya, orang asingnya, jadi pasti otomatis
secara nggak langsung kita juga menambah vocab-vocab baru yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya. Misal nggak paham nih, bisa nanya langsung, oh ini artinya apa? Artinya ini, oh itu pasti kita secara nggak langsung kan langsung menambah vocab kita sendiri gitu ya. Gitu. Kalau untuk belajar bahasa Mandarin sendiri, ada kesulitan tersendiri nggak sih, Mas? Kesulitannya pasti ada ya, setiap belajar bahasa itu pasti ada. Terutama karena dengan dibanding dengan bahasa ibu kita, terus bahasa kedua kita, bahasa Inggris, itu beda. Jadi biasanya yang kesulitannya itu adalah nada, karena di sana nadanya ada 4 nada. Setiap nada itu pasti berbeda-beda artinya. Terus selain nada juga yang paling susah itu adalah karakternya. Ya, karakternya karena kan Cina memiliki karakter sendiri. Ya, itu yang menjadi kesulitan saya untuk belajar. Tapi ya dilatih terus, itu intinya dilatih terus biar bisa makin lancar. Terus dipraktekin juga dengan cara menjadi interpreter itu. Jadi lama-lama diasah sendiri itu. Kalau untuk Mas sendiri bisa lancar menerjemahkan dan tahu artinya itu berapa lama belajar? Nggak lancar juga, standar lah, standar. Ngerti maksudnya. standar. Ya, berapa lama ya belajarnya? Kalau belajar sih sebenarnya saya belajar 1 semester atau ya 6 bulan lah. 6 bulan itu udah bisa daily conversation. Apalagi kan saya belajarnya 1 tahun di negaranya, jadi dia bisa conversation, terus bisa balas chatting, SMS dan lain sebagainya sih. Tuh. Untuk pemula sih 6 bulan. Oke, jadi tadi itu adalah interview aku dengan Mas Nugroho. Dapat kita dengar bahwa beliau menyebutkan ada beberapa keuntungan jika kita menjadi seorang interpreter. Salah satunya adalah kita bisa menambah banyak relasi dengan orang asing karena kita berkomunikasi dengan mereka. Dan kemudian walaupun beliau juga menyebutkan ada beberapa kesulitan dalam menjadi interpreter, contohnya adalah kendala aksen yang berbeda-beda dan sangat bervariasi. Beliau juga menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang bisa digunakan agar kita menjadi interpreter yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti kamus untuk kita belajar. Semisal kita tidak mengerti suatu kosakata, kita bisa langsung mencari dan itu akan menambah wawasan kita. Dan kemudian kita juga bisa sering-sering berlatih. Dengan menjadi interpreter itu sendiri, itu akan mengimprove kemampuan kita karena kita terus belajar, terus berkomunikasi, dan terus praktis atau berlatih, dan itu bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai interpreter. Cukup sekian, semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.